Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga hari kalian menyenangkan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai akhir. Yang pertama, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Beliau adalah teladan yang sempurna bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia seakan-akan telah melihatku dalam keadaan terjaga, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis ini menunjukkan bahwa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad adalah mimpi yang benar dan tidak mungkin dibuat-buat oleh setan. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad juga dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad SAW mungkin memberikan nasihat, peringatan, atau petunjuk yang dapat membantu seseorang dalam menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad juga dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang merindukan sosok teladan yang sempurna dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dapat diartikan sebagai pertanda baik. Mimpi tersebut harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan tidak pula dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai umat Islam, kita harus tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, mimpi melihat atau mendapatkan Al-Quran merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Dalam mimpi melihat atau mendapatkan Al-Quran, seseorang mungkin merasa sangat bahagia dan tenang. Mimpi tersebut dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah untuk lebih mendekatkan diri kepadanya melalui membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mimpi melihat atau mendapatkan Al-Quran juga dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang merindukan kedamaian dan ketenangan jiwa yang hanya dapat diperoleh melalui membaca dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan tekanan, membaca Al-Quran dapat menjadi obat penenang jiwa yang membantu seseorang dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan hidup. Namun, perlu diingat bahwa mimpi melihat atau mendapatkan Al-Quran juga harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Mimpi tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai umat Islam, kita harus tetap berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami mimpi melihat atau mendapatkan Al-Quran, ia harus menjadikan mimpi tersebut sebagai motivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Ia juga harus bersyukur kepada Allah atas petunjuk hidayah yang diberikan kepadanya melalui mimpi tersebut. Dengan demikian, mimpi melihat atau mendapatkan Al-Quran merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam Islam. Mimpi tersebut dapat menjadi petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, bagian ketiga, mimpi melihat Ka'bah atau melakukan ibadah haji. Mimpi melihat Ka'bah atau melakukan ibadah haji
juga merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Ka'bah adalah bangunan yang suci yang menjadi kiblat umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat. Sedangkan ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Dalam mimpi melihat Ka'bah atau melakukan ibadah haji, seseorang mungkin merasa sangat bahagia dan tenang. Mimpi tersebut dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang merindukan untuk melakukan ibadah haji atau umrah di Baitullah. Mimpi tersebut juga dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah untuk lebih mendekatkan diri kepadanya melalui melaksanakan ibadah haji atau umrah. Selain itu, mimpi melihat Ka'bah atau melakukan ibadah haji juga dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang mengalami kesulitan atau masalah dalam hidupnya, dan Allah sedang memberikan petunjuk atau jalan keluar tentang masalah tersebut melalui mimpi. Dalam situasi seperti ini, seseorang harus bersabar dan terus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, perlu diingat bahwa mimpi melihat Ka'bah atau melakukan ibadah haji juga harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Mimpi tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alasan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika seseorang mengalami mimpi melihat Ka'bah atau melakukan ibadah haji, ia harus menjadikan mimpi tersebut sebagai motivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, mimpi melihat Ka'bah atau melakukan ibadah haji merupakan salah satu pertanda mimpi dan tidak boleh diabaikan dalam Islam. Selanjutnya, mimpi melihat malaikat atau mendapat pesan dari malaikat. Mimpi melihat malaikat atau mendapat pesan dari malaikat juga merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang taat dan patuh kepada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Allah, seperti menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, mencatat amal perbuatan manusia, dan menjaga manusia dari gangguan setan. Dalam mimpi melihat malaikat atau mendapat pesan dari malaikat, seseorang mungkin merasa takut atau terkejut. Namun, mimpi tersebut dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang mendapatkan peringatan atau nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang disampaikan oleh malaikat dalam mimpi dapat berupa perintah atau melakukan kebaikan, larangan untuk melakukan kemungkaran, atau petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Namun, perlu diingat bahwa mimpi melihat malaikat atau mendapat pesan dari malaikat harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Mimpi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika seseorang mengalami mimpi melihat malaikat atau pesan dari malaikat, ia harus menjadikan mimpi itu sebagai motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, mimpi buruk yang berulang-ulang. Mimpi buruk yang berulang-ulang juga merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam Islam. Mimpi buruk adalah mimpi yang menakutkan, mengerikan, atau menyedihkan, yang dapat membuat seseorang merasa cemas, takut, atau tertekan setelah terbangun dari tidurnya. Mimpi buruk yang berulang-ulang dapat menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang salah atau tidak beres dalam kehidupan seseorang, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dalam pandangan Islam, mimpi buruk yang berulang-ulang dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang mengalami gangguan atau godaan dari setan. Setan adalah musuh utama manusia yang selalu berusaha menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Salah satu cara setan untuk mengganggu manusia adalah melalui mimpi yang buruk yang berulang-ulang. Selain itu, mimpi buruk yang berulang-ulang dapat juga menjadi pertanda bahwa seseorang sedang mengalami masalah atau konflik dalam hidup yang belum terselesaikan. Masalah tersebut dapat berupa masalah keluarga, pekerjaan, atau hubungan sosial yang menimbulkan stres, kecemasan, atau depresi pada diri seseorang. Jika seseorang mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang, ia harus segera mencari solusi atau bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Ia dapat meminta bantuan dari keluarga, teman, atau profesional seperti psikolog atau konselor untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Selain itu, ia juga harus memperbanyak doa, zikir, dan membaca Al-Quran untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi buruk, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi tersebut. Kemudian, hendaklah ia berpisah ke sisi yang lain." Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam harus segera memohon perlindungan kepada Allah ketika mengalami mimpi buruk dan berusaha untuk menghilangkan pengaruh negatif dari mimpi tersebut. Selanjutnya, mimpi melihat atau berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Mimpi melihat atau berbicara dengan orang yang sudah meninggal merupakan salah satu pertanda mimpi dan tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Dalam mimpi tersebut, seseorang mungkin melihat atau berbicara dengan orang yang sudah meninggal, baik itu keluarga, teman, atau orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Mimpi tersebut dapat menimbulkan perasaan rindu, sedih, atau bahkan takut pada diri seseorang. Dalam pandangan Islam, mimpi melihat atau berbicara dengan orang yang sudah meninggal dapat menjadi pertanda bahwa orang tersebut sedang membutuhkan doa atau sedekah. Dalam pandangan Islam, mimpi melihat atau berbicara dengan orang yang sudah meninggal dapat menjadi pertanda bahwa orang tersebut sedang membutuhkan doa atau sedekah dari orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi beramal atau berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, sehingga ia bergantung pada doa dan sedekah dari orang yang masih hidup untuk meringankan bebannya di alam kubur. Selain itu, mimpi melihat atau berbicara dengan orang yang sudah meninggal juga dapat menjadi pertanda bahwa ada pesan atau nasihat penting yang ingin disampaikan oleh orang tersebut pada orang yang masih hidup. Pesan tersebut dapat berupa peringatan untuk memperbaiki diri atau petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua mimpi melihat atau berbicara dengan orang yang sudah meninggal merupakan pertanda baik. Mimpi tersebut juga dapat menjadi pertanda bahwa ada jin atau setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal untuk mengganggu atau menyesatkan hidup orang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memaknai mimpi tersebut dan tidak langsung mempercayainya begitu saja. Jika seseorang mengalami mimpi melihat atau berbicara dengan orang yang sudah meninggal, ia harus segera mendoakan orang tersebut dan bersedekah atas namanya. Ia juga harus memohon perlindungan kepada Allah dari godaan jin dan setan yang mungkin menyerupai orang yang sudah meninggal dalam mimpinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang telah meninggal dunia akan ditanya tentang 3 hal, tentang salatnya, tentang puasanya, dan tentang sedekahnya." Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal sangat membutuhkan doa dan sedekah dari orang yang masih hidup untuk meringankan bebannya di alam kubur. Dengan demikian, mimpi melihat orang yang sudah meninggal merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Yang ketujuh adalah mimpi melihat kejadian yang belum terjadi juga merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam Islam. Dalam mimpi tersebut, seseorang mungkin melihat kejadian atau peristiwa yang belum terjadi dalam kehidupan nyata, baik itu kejadian yang baik maupun yang buruk. Mimpi tersebut dapat menimbulkan perasaan cemas, takut, atau penasaran pada diri seseorang. Dalam pandangan Islam, mimpi melihat kejadian yang belum terjadi dapat menjadi pertanda bahwa memberikan petunjuk atau peringatan kepada seseorang melalui mimpi tersebut. Petunjuk tersebut dapat berupa gambaran tentang masa depan yang akan dihadapi oleh seseorang, atau peringatan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan tertentu. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua mimpi melihat kejadian yang belum terjadi merupakan pertanda baik. Mimpi tersebut dapat juga menjadi pertanda mimpi bahwa ada jin atau setan yang berusaha untuk mengganggu atau menyesatkan seseorang melalui mimpi tersebut. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memaknai mimpi tersebut dan tidak langsung mempercayainya begitu saja. Jika seseorang mengalami mimpi melihat kejadian yang belum terjadi, ia harus segera memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah. Ia juga harus berusaha memaknai mimpi tersebut dengan bijaksana dan tidak buru-buru dalam mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan mimpi tersebut. Dalam Al-Quran, Surah Yusuf ayat 43-49,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mimpi Raja Mesir yang melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Mimpi tersebut kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pertanda bahwa akan terjadinya 7 tahun masa subur yang diikuti oleh 7 tahun masa paceklik di Mesir. Penafsiran mimpi tersebut kemudian terbukti benar dan menjadi petunjuk bagi Raja Mesir untuk mempersiapkan diri menghadapi masa paceklik yang akan datang. Kisah tersebut menunjukkan bahwa mimpi melihat kejadian yang belum terjadi dapat menjadi pertanda penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditafsirkan dengan bijaksana dan hati-hati. Oleh karena itu, jika kita melihat mimpi tersebut, kita harus segera memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah. Kita berusaha untuk memaknai mimpi tersebut dengan bijaksana dan tidak buru-buru dalam mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan mimpi tersebut. Yang kedelapan, mimpi melihat simbol-simbol agama Islam. Mimpi melihat simbol agama Islam juga merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam Islam. Simbol-simbol agama Islam yang mungkin muncul dalam mimpi seseorang antara lain Ka'bah, masjid, Al-Quran, tasbih, atau simbol-simbol yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah dan keimanan dalam Islam. Mimpi tersebut dapat menimbulkan perasaan tenang, damai, atau bahagia pada diri seseorang. Dalam pandangan Islam, mimpi melihat simbol-simbol agama Islam dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang berada di jalan yang benar dan menjalankan agama Islam. Mimpi tersebut juga dapat menjadi pertanda bahwa Allah sedang memberikan petunjuk atau hidayah kepada seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan amal saleh. Selain itu, mimpi melihat simbol-simbol agama Islam juga dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang merindukan kedamaian dan ketenangan jiwa yang hanya dapat diperoleh melalui kedekatan dengan Allah. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan tekanan, mimpi tersebut dapat menjadi pengingat bagi seseorang untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dan tidak melupakan kewajiban beribadah kepadanya. Namun, perlu diingat bahwa mimpi melihat simbol-simbol agama Islam juga harus dimaknai dengan bijaksana dan hati-hati. Mimpi tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bersikap sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, mimpi tersebut harus dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jika seseorang mengalami mimpi melihat simbol agama Islam, ia harus bersyukur kepada Allah atas petunjuk dan hidayah yang diberikan melalui mimpi tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang melihat diriku dalam mimpi, maka ia akan seakan-akan telah melihatku dalam keadaan terjaga, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis ini menunjukkan bahwa mimpi yang benar dan baik, termasuk mimpi melihat simbol-simbol agama Islam, merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri dan dimaknai dengan bijaksana. Yang kesembilan, mimpi mendapat petunjuk atau hidayah. Mimpi mendapat petunjuk atau hidayah juga merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Dalam mimpi, seorang mungkin mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah untuk melakukan sesuatu kebaikan atau meninggalkan suatu keburukan. Mimpi tersebut dapat menimbulkan perasaan bahagia pada diri seseorang. Dalam pandangan Islam, mimpi mendapatkan hidayah atau petunjuk merupakan karunia yang sangat berharga dari Allah. Petunjuk atau hidayah tersebut dapat berupa solusi atas masalah yang sedang dihadapi atau jalan keluar dari kebingungan yang sedang dialami. Mimpi tersebut juga dapat menjadi pertanda bahwa Allah sedang menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya kepada seseorang. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua mimpi terkesan memberikan petunjuk atau hidayah merupakan mimpi yang benar dan baik. Mimpi tersebut juga dapat menjadi tipu daya dari setan yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memaknai mimpi tersebut dan tidak boleh langsung mempercayainya begitu saja. Jika seseorang mengalami mimpi mendapat petunjuk atau hidayah, ia harus segera bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya melalui mimpi tersebut. Ia juga harus berusaha untuk merealisasikan petunjuk atau hidayah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
seperti melakukan kebaikan yang diperintahkan atau meninggalkan keburukan yang dilarang. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan hamba-hambanya dan selalu siap memberikan petunjuk atau hidayah kepada mereka yang memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, mimpi mendapat petunjuk atau hidayah merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Kemudian yang ke-10 adalah mimpi yang memberikan perasaan tenang dan damai. Mimpi yang memberikan perasaan tenang dan damai juga merupakan salah satu pertanda mimpi yang tidak boleh diabaikan dalam pandangan Islam. Dalam mimpi tersebut, seseorang mungkin merasakan kedamaian, ketenangan, atau kebahagiaan yang luar biasa, seolah-olah ia sedang berada di tempat yang sangat indah dan menyenangkan. Mimpi tersebut dapat memberikan efek positif pada diri seseorang, baik secara fisik maupun mental. Dalam pandangan Islam, mimpi yang memberikan perasaan tenang dan damai merupakan karunia yang sangat berharga dari Allah. Mimpi tersebut dapat menjadi pertanda bahwa seseorang sedang berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah, atau sedang diberikan ketenangan dan kedamaian olehnya. Mimpi tersebut juga mendapat menjadi pengingat bagi seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan. Selain itu, mimpi yang memberikan perasaan tenang dan damai juga dapat menjadi motivasi bagi seseorang. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan tekanan, mimpi tersebut dapat menjadi pasir yang menyegarkan jiwa dan mengingatkan seseorang untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua mimpi yang memberikan perasaan tenang dan damai merupakan mimpi yang benar dan baik. Mimpi tersebut juga dapat menjadi tipu daya dari setan yang berusaha untuk melalaikan manusia dari kewajiban beribadah kepada Allah. Ia juga harus berusaha untuk menjaga perasaan tenang dan damai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memperbanyak ibadah zikir dan amal saleh. Selain itu, ia juga harus memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang mungkin berusaha untuk melalaikan dari kewajiban beribadah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat, dan sesungguhnya penghilang karat itu adalah hati yang berzikir kepada Allah." Hadis ini menunjukkan bahwa zikir dan ibadah kepada Allah merupakan cara yang efektif untuk menjaga ketenangan dan kedamaian hati, baik dalam mimpi maupun dalam kehidupan sehari-hari.